Jika Anda menunda memesan liburan musim panas karena khawatir konflik di Timur Tengah bisa kembali mengganggu penerbangan atau membuat harga tiket melonjak, jangan khawatir, Anda jelas tidak sendirian. Maskapai Eropa kini sedang menghadapi guncangan energi besar setelah pertempuran di sekitar Teluk secara efektif mengganggu rute yang terhubung ke Selat Hormuz, yang tentu saja merupakan jalur utama pasokan bahan bakar jet. Sekarang harga bahan bakar sempat hampir 2 kali lipat dan ada kekhawatiran nyata akan kekurangan pasokan di seluruh Eropa. Namun CEO EasyJet mengatakan penumpang tidak perlu panik. Dia menegaskan bahwa penerbangan akan tetap berjalan sesuai rencana musim panas ini. Meski begitu, maskapai penerbangan memperingatkan bahwa para pelancong kini berperilaku berbeda, menunggu lebih lama untuk memesan, memantau harga dengan cermat, dan benar-benar mencoba mencari tahu apakah krisis geopolitik ini hanya turbulensi sementara atau sesuatu yang benar-benar bisa mengubah biaya perjalanan selama beberapa bulan ke depan. Dan sekarang saya ingin beralih ke ekonom Alex Komen yang bergabung bersama kami di studio untuk membantu kita memahami apa arti sebenarnya dari kenaikan harga bahan bakar dan kecemasan konsumen ini. Jadi pesannya sangat beragam di sini. Saya bisa bilang sebagai seseorang yang suka bepergian, tentu saja saya akan terbang dari Israel. Saya menunggu sampai menit terakhir untuk memesan karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi jelas itu pengalaman yang berbeda bagi orang-orang yang sedang di luar negeri. Maskapai penerbangan mengatakan bahwa saat ini tidak ada ancaman kekurangan bahan bakar dalam waktu dekat, tetapi harga bahan bakar jet tetap melonjak. Jadi seberapa besar tekanan yang Anda katakan sedang dialami oleh industri penerbangan, keuntungan, harga tiket? Apakah kita sudah melihat harga tiket mulai naik? Ya, ini adalah masa yang memalukan bagi maskapai penerbangan. Seperti yang Anda sebutkan, beberapa hub di bandara-bandara utama ditutup, terutama di wilayah Teluk, seperti Dubai dan sebagainya. Beberapa maskapai penerbangan bangkrut, Spirit Air, Magnific Charter, Joy Air. Jadi kita berbicara tentang setidaknya 3 maskapai yang bangkrut. Dan seperti yang Anda katakan, harga-harga semakin naik, dan orang-orang benar-benar merasa frustrasi. Jadi pernyataan ini sebaiknya tidak dianggap terlalu serius, karena bukan berarti para CEO itu tahu apa yang akan terjadi secara politik antara Amerika dan Iran. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Selat Hormuz atau hal-hal seperti itu. Mereka hanya ingin menenangkan orang-orang, bilang, tolong beli tiket lebih awal, supaya kami bisa tidur nyenyak, karena tahu bahwa penerbangan kami benar-benar akan terisi. Hal yang bisa mereka pertimbangkan adalah fakta bahwa ekonomi global sangat agresif. Jadi ketika harga minyak naik, Anda tiba-tiba melihat sumber minyak baru. Khususnya Amerika Serikat telah menjadi eksportir utama minyak dan gas. Hal yang sama terjadi dengan Amerika Selatan, dan sebagainya. Jadi, karena minyak di Teluk sangat murah, tetapi karena Teluk sekarang terhambat karena Selat Hormuz, Anda tiba-tiba melihat minyak yang lebih mahal menjadi kompetitif. Dan itu adalah hal yang bagus, karena tiba-tiba pasokan sedikit banyak menetralkan masalah di Selat Hormuz. Jadi menurut saya ini adalah kabar baik, tapi perlu disikapi dengan hati-hati. Kamu tahu, tentu saja kami mendengar laporan bahwa orang-orang memesan tiket pesawat lebih belakangan. Sekali lagi, saya bilang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya juga pernah melakukannya karena semua ketidakpastian seputar konflik ini. Apa yang bisa kita pelajari tentang kepercayaan konsumen saat ini? Dan apakah kita sudah melihat maskapai penerbangan, industri secara keseluruhan, mulai terkena dampaknya? Mereka memang sudah terkena dampaknya. Banyak maskapai penerbangan yang merugi. EasyJet merugi. Air France, Qatar Airlines kehilangan banyak uang karena penerbangan yang dibatalkan. Jadi, cukup banyak maskapai penerbangan yang sedang mengalami tekanan. Beberapa maskapai penerbangan melakukan lindung nilai harga minyak yang merupakan hal penting bagi mereka. Jadi, beberapa maskapai penerbangan sudah mengantisipasi dan mengurus hal itu. Masalah lain adalah nilai dolar yang rendah, karena banyak maskapai penerbangan dibayar dalam dolar, dan ini bisa mempengaruhi neraca keuangan mereka, tergantung bagaimana mereka membayar minyak atau layanan lain yang mereka terima. Jadi ini adalah arena yang sangat penuh gejolak tempat mereka beroperasi. Kadang-kadang ini disebut badai sempurna ketika terjadi kekurangan minyak, harga minyak mahal, dan dolar yang nilainya anjlok. Jadi, semua ketidakpastian ini menyebabkan banyak krisis yang harus segera ditangani. Tapi saya pikir mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik. Beberapa dari mereka bahkan memiliki aplikasi perangkat lunak khusus untuk menangani krisis yang awalnya dikembangkan untuk krisis cuaca. Tapi aplikasi itu juga sangat bisa digunakan dalam kasus minyak, perang, dan semua elemen lainnya. Baiklah, sekarang saya ingin melihat situasi ekonomi global secara lebih luas, tidak hanya soal penerbangan saja. Apa saja industri lain yang paling terdampak oleh konflik saat ini?
atau hal-hal yang perlu diwaspadai konsumen? Ya, maksud saya industri yang membutuhkan banyak energi. Salah satu industri baru tersebut adalah industri AI. Karena mereka menggunakan pusat komputer skala besar yang melakukan semua pemrosesan untuk model bahasa besar. Jadi kita sedang membicarakan tentang kumpulan komputer besar yang mengonsumsi banyak energi. Energi sangat mahal, dan belakangan ini semakin sulit didapatkan. Jika kita bicara tentang logistik, sebagian besar dari apa yang kita kenakan saat ini diproduksi di Timur Jauh. Dan akibatnya, produk-produk ini, rantai pasokannya, baik itu pakaian, elektronik, mobil, atau apapun, menjadi terbatas, seperti yang kita alami selama pandemi COVID. Dan hasilnya adalah semua rantai pasokan ini terganggu, yang berarti ada persediaan besar yang harus dikirim nanti. Jadi, terjadi kelangkaan, dan sebagainya. Jadi, ini adalah peluang bagi siapapun yang memiliki persediaan dan bisa memanfaatkannya. Ini adalah ancaman bagi mereka yang kehabisan barang. Jadi, inilah industri-industri utama yang akan terdampak oleh hal itu. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih Alex sudah bergabung bersama kami. Senang sekali. Saya rasa kita semua berharap semoga ada kejelasan apakah kita bisa pergi liburan berikutnya dengan harga terjangkau. Kita pantas mendapatkannya. Kita pantas mendapatkannya.